Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Akbar Kamil dari kelas 7B. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang penyajian data. Menyajikan data. Data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Data dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu berupa tabel dan diagram. Kenapa kita perlu memerlukan penyajian data? Agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dimengerti sehingga mudah dianalisa. Ada tiga cara menyajikan data dalam bentuk tabel. 1. Tabel baris dan kolom. Tabel yang hanya memiliki satu kategori saja. Contohnya seperti ini ya. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel yang hanya memiliki lebih dari satu kategori. Contohnya seperti di bawah ini ya. Yang ketiga adalah tabel distribusi atau frekuensi. Tabel yang dikelompokkan dalam satu interval. Contohnya seperti di bawah ini, ada nilai siswa dan frekuensi. Dan ada total jumlah siswanya. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Berikut contoh dari nilai ulangan kelas 7. Kita kelompokkan nilai yang sama ya. Nilai 5 ada 1, 2, ada 2. 6 ada 1, 2, 3. Jadi turusnya ada 3 dan frekuensinya ada 3. 7, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang 8 ada 1, 2, 3, 4. Yang 9 ada 1 dan 2 aja. Menyajikan data. Ada 4 diagram data yang umumnya digunakan dalam menyajikan data. A. Diagram batang. Diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Contoh nilai ulangan, hobi tinggi, dan lain-lainnya. Ini contohnya ya. Jadi ada banyak siswa dan ada kelas. B. Diagram garis. Diagram yang biasanya digunakan menyajikan data yang berkelanjutan. Misal jumlah penduduk tahun, produksi barang, atau bulan. C. Diagram lingkaran. Diagram yang berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Juring dinyatakan dalam bentuk persen dan menjadi derajat. Itu contohnya ya. D. Piktogram. Diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyak data yang disajikan. Contohnya adalah ini. Diagram batang. Berikut contoh tabel jumlah ikan di Taman Pak Doni. Langkah-langkah membuat diagram batang. Buatlah nama jenis ikan pada sumbu mendatar, banyak ikan pada sumbu tegak.
Di sini kita lihat ada banyak ikan dan ekor dan lele mujair, bawal, gurame, nila. Cara yang kedua adalah buat batang dalam setiap jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Di sini kita lihat ikan lele adalah 400. Jadi kita taruh dia di 400. Lanjut lagi di sini mujair di 450 dan bawal di 500 dan gurame di 300 dan nila ada di 600. Kesimpulannya adalah ikan terbanyak adalah nila yaitu 600 ekor dan ikan tersedikit adalah gurame yaitu 300 ekor. Diagram garis. Berikut ada data produksi sepatu Nike selama 5 bulan. Langkah-langkah membuat diagram garis adalah: 1. Buatlah nama bulan pada sumbu mendatar, banyak penjualan pada sumbu tegak. Kedua, buatlah titik pertemuan nama bulan dan banyak penjualan sesuai tabel. Di sini kita lihat dari Maret adalah 250, dari April adalah 400, dari Mei adalah 500, dari Juni adalah 300, dan dari Juli adalah 550. Tarik garis hubungan antar titik yang telah dibuat dari Maret ke April, April ke Mei, Mei Juni, Juni ke Juli. Kesimpulannya adalah produksi sepatu terbanyak di bulan Juli adalah 550. Diagram lingkaran. Berikut ada data hobi olahraga siswa kelas 7A. Di sini kita lihat ada olahraga dan banyak siswa. Basket ada 6, badminton ada 9, sepak bola ada 12, dan lari ada 3. Langkah-langkah membuat diagram adalah: tentukan banyak total data terlebih dahulu. 6 tambah 9, 9 tambah 12, 12 tambah 3. Totalnya adalah 30 siswa. Kedua, tentukan besar presentasi dari setiap bagiannya. Dan kita lihat di sini presentasenya adalah sebagai berikut. Tiga, buatlah diagram lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai prosentasenya. Empat, berikan keterangan nilai prosentase pada tiap bagian. Basket 20%, badminton 30%, sepak bola 40%, dan lari 10%. Diagram lingkaran. Olahraga dan banyak siswa. Basket 6, badminton 9, sepak bola 12, dan lari 3. Selain menampilkan data dalam bentuk persentase, diagram lingkaran juga bisa menampilkan data yang dalam bentuk derajat. Derajat basket sama dengan 6/30 kali 360 sama dengan 72 derajat. Badminton 9/30 kali 360 sama dengan 108 derajat. Sepak bola 12/30 kali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Lari 3/30 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 36 derajat. Habis itu kita tulis
derajat-derajatnya: basket 70 derajat, badminton 108, sepak bola 44, dan bola tadi 36 derajat. Piktogram. Berikut data penyajian di toko buku Gramedia. Berikut adalah contoh tabelnya. Langkah-langkah membuat diagram gambar adalah: 1. Tentukan terlebih dahulu banyak data yang ingin diwakilkan dalam satu gambar. Misalnya gambar sebagai berikut. Buku coklat mewakili 100 buah buku, buku biru mewakili 10 buku, buku pink mewakili 2 buku. Cara kedua adalah ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Habis itu kita rubah 120 buku menjadi gambar buku-buku itu. Di sini kita lihat 1 buah buku coklat, 2 buah buku biru. Dan totalnya adalah 120. Bulan April adalah 1 buku coklat, 3 buku biru, dan 1 buku pink. Mei adalah 2 buku coklat, 1 buku biru, dan 2 buku pink. Juni adalah 2 buku coklat, 2 buku biru, dan 1 buku pink. Kemudian di bulan Juli adalah 2 buku coklat dan 3 buku biru. Ukuran pemusatan data. 1. Nilai rata-rata atau min sama dengan jumlah data per banyak data. Modus yaitu data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi terbesar. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Jangkauan atau range merupakan selisih dari data terbesar dikurangi terkecil. Misal kita mempunyai data sebagai berikut: 6, 5, 4, 9, 8, 7, dan 9. Maka kita bisa mencari nilai rata-rata, modus, median, dan jangkauan. Agar lebih mudah, kita urutkan dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu kita buat rumusnya, yaitu jumlahkan semua datanya dan dibagi dengan 7, yaitu 48 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 6,85. Modus sama dengan data yang sering muncul, yaitu 9. Karena 9 adalah ada 2 di sana ya. Median adalah nilai tengah. Nilai tengahnya adalah 7. Karena nilai di tengah jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu 9 kurang 4 adalah 5. Latihan soal sekarang. Perhatikan data berat badan dalam 20 kg siswa kelas 7C berikut. Dari data di atas kita bisa memperoleh informasi sebagai berikut. 35 ada 1, 2. Maka 35 ada 2 siswa. Yang berat badan 36 adalah 3 siswa, berat badan 37 ada 4 siswa, berat badan 38 ada 5 siswa, dan berat badan 39 ada 3 siswa, serta berat badan 40 ada 3 siswa juga. Lalu kita urutkan nilainya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kesimpulannya adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Lalu kita jumlahkan semua datanya dan dikalikan dengan jumlahnya, dan totalnya adalah 753 dibagi dengan 20 sama dengan 37,65. Kemudian nilai yang sering muncul adalah 38 kg.
Yang keempat adalah jangkauan. Jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Nilai terbesar adalah 40 dan nilai terkecil adalah 35. Maka dikurangi 40 dan 35 sama dengan 5. Maka jangkauan adalah 5.